Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa setelah sorenya live, malamnya sepulangnya dari pasar, saya akan menjawab dari yaitu pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat kita yang mungkin sudah cukup lama juga menunggu jawaban, karena saya pun minta dimaklum juga karena banyaknya juga pertanyaan yang keseluruhannya memang belum saya jawab. Ada juga yang saya sudah jawab, saya sudah buatkan video tapi masih dalam proses editing. Ada juga yang masih dalam proses tinjau oleh pihak YouTube juga seperti itu. Tapi yang jelas sesuai janji saya akan tepati janji. Semua pertanyaan insya Allah akan saya jawab. Cepat atau lambat, dan itu pun tergantung waktu dan kesempatan juga tentunya. Karena yang saya bilang, saya pun bukan hanya ini saja yang saya lakukan, saya pun banyak kegiatan siang ataupun malam. Bahkan dari segi jawaban pun atau pertanyaan pun bukan hanya dari komen video saja. Ada dari Messenger, ada juga dari Facebook, ada juga dari komen video, dan ada lagi yang prioritas yaitu yang melalui WA. Yang melalui WA di fitur gabung ataupun yang melalui WA yang tidak melalui fitur gabung. Hanya saja soal urutannya seperti itu. Tapi semuanya memang saya jawab. Meskipun ya terus terang kalau yang di fitur gabung tentu itu tidak lebih dari 24 jam memang saya harus jawab. Sesibuk apapun seperti itu. Memang kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena pada dasarnya begini, ya mungkin sahabat pun paham, kalau yang melalui fitur gabung, itu kan joinnya itu melalui YouTube, bukan langsung menghubungi ke WA saya, bahkan dapat nomor WA-nya itu dari YouTube, dari fitur gabung itu. Jadi itu aksesnya lebih cepat, terus lebih apa namanya, rekomendasinya itu lebih terdahulu seperti itu. Jadi kalaupun dari urutan itu meskipun masuknya ke WA akhir tetap menjadi urutan yang pertama. Karena di situ ada bintangnya seperti itu. Ada tandanya lah. Jadi dari pihak YouTube sudah dikasih tanda seperti itu. Jadi ada bintangnya seperti itu. Bahkan yang gabung pun yang level 1, level 2, level 3, bahkan yang baru 1 bulan, yang 2 bulan, yang 3 bulan, itu semuanya detail, ada urutannya. Jadi di situ nggak bisa kita campur-campur supaya lebih enak lagi. Makanya itu ada urutannya, dan itu saya bilang kurang dari 24 jam tetap saya prioritaskan jawab, dan setelah itu baru yang di WA yang bukan member. Jadi meskipun bukan member tetap saya jawab juga, dan setelah menjawab yang itu baru saya menjawab yang lain-lain, yang di Facebook, yang di Messenger. Karena kalau Instagram memang saya nggak punya, dan di TikTok pun banyak juga yang bertanya, tapi saya langsung jawab di TikTok juga. Makanya kalau untuk yang komen video pasti agak sedikit lambat, cuman itu bisa diulang. Andai kata belum paham, itu bisa diulang kembali seperti itu. Oke, supaya mempersingkat waktu, jadi kita langsung lanjut aja. Kita lihat pertanyaan dari siapa dan seperti apa. Oke sahabat, ini ada 2 pertanyaan dari orang yang sama, yaitu Mas Ansori. Pertanyaannya, Bang Keling, di saat ikan dalam kolam umur berapa baru air kolam tambah, dan berapa senti untuk ketinggian ikan dewasa? Oke, jadi maksudnya setelah berapa hari atau berapa minggu usia ikan di dalam kolam, dan kira-kira setelah itu kita tambahkan, dan ketinggiannya berapa senti untuk ketinggian air dewasa.
Pertanyaan yang kedua, saya pakai sistem kocor di malam hari saja. Kalau siang hari tidak saya kocor. Mohon petunjuknya. Oke, jadi untuk Mas Ansori, ini ada 2 pertanyaan. Jadi begini, berapa hari idealnya kita tambahkan air? Sebenarnya begini, kalau ikannya itu sudah di atas 78 size-nya, benihnya, kita tebar untuk pembesaran nih. Benihnya itu di atas 78, itu kita bisa langsung full, bisa langsung dipenuhkan saja. Kecuali kalau misalkan Bang Ansori melakukan pendederan dulu dari benih 23, 34 atau 45 selama 2 minggu atau 3 minggu, itu memang air itu di kisaran mulai tebar 30 sampai 40 cm, maksimal sampai 50 cm. Dan setelah 3 minggu kita grading, kita sempurnakan dan kita tebar, tapi kondisi air bisa dipenuhkan langsung seperti itu. Jadi itu bisa langsung penuh kalau benihnya itu sudah memenuhi standar minimal 78 seperti itu. Tapi kalaupun misalkan di daerah kita ini airnya terbatas atau nggak bisa langsung dipenuhkan gitu, harus secara bertahap, itu pun nggak apa-apa. Bisa mulai dari 70 cm sampai 1 meter atau sampai maksimal ketinggian kolam lah, berapa ketinggiannya seperti itu, mau 70 mau 80 seperti itu bisa juga, maupun mau tiap hari ditambah atau 2-3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali, itu bisa saja. Tapi kalau bisa itu di bawah usia 1 bulan itu harus sudah penuh. Di bawah 1 bulan airnya sudah penuh seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu saya pakai sistem kocor di malam hari saja, kalau siang hari dimatikan. Oke, ini pun sangat membantu untuk di daerah yang airnya itu terbatas. Jadi memang di sini pun banyak, ada beberapa sahabat kita yang menggunakan sistem kocor yaitu malam hari saja. Siangnya ditutup, malam dibuka. Karena itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, kenapa enggak siang bukan malam? Kita harus memperhitungkan kadar DO juga. Kadar DO itu, dropnya itu, oksigen itu, dan pH itu di malam hari. Kisaran pukul 3 sampai pukul 6 itu turun pH itu. Atau kadar DO-nya pun itu turun juga. Jadi di situ kita ada satu kali kerja tapi multifungsi untuk menyuplai sedikit DO ya, membantu, dan yang utamanya kita yaitu menambahkan air yang baru secara otomatis supaya air yang lama terbuang bersama kotoran ya, itu masuk juga. Dan kita untuk menetralkan pH juga, setidaknya di jam-jam itu pH itu turun, dan kalau kita oksidasi melalui penambahan air, ada DO terlarut di situ atau ada oksigen terlarut di situ, itu pH sedikit akan lebih baik seperti itu. Jadi itu memang lebih hemat air, tapi hasilnya cukup lumayan. Meskipun kalau dibandingkan yang dengan 24 jam, itu sebenarnya yang bagus yang 24 jam. Tapi kalaupun malam misalkan airnya agak sedikit besar kocornya, sebenarnya itu sama saja. Sama saja. Bisa mengimbangi lah, misalkan kita hidupkan 24 jam, tapi diprediksi air itu yang tertukar hanya 20%. Dan kita hidupkan malam saja, tapi air yang tertukar sama jumlahnya 20%. Dan kalau begitu hitung-hitungannya ya sama saja seperti itu. Cuman masa aktifnya itu kita jam-jam pengocorannya itu dipindah dari 24 jam ke beberapa jam malam saja seperti itu. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pun masih dari Mas Ansori.
Izin Bang, numpang tanya, kalau tebar benih 5.500 ekor dengan kematian kira-kira 10%, kira-kira menurut pengalaman Abang Keling bisa panen berapa kintal? Terima kasih. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan yang keduanya, karena kebetulan ini berturut-turut. Bang, di hari 30 hari ini saya hitung matinya sudah 300 ekor dari 5.500. Bibit yang saya tebar menurut Bang Keling itu normal gak? Oke, jadi kita satu persatu jawab. Yang pertama, kalau kematian 10% itu normal atau enggak? Sebenarnya ini intinya sama sih, intinya sama. Karena ini yang ke 30 hari kematian sudah 300 ekor dari 5.500. Kalau dikatakan normal, itu sebenarnya bagi saya kurang normal, kurang lah. Meskipun itu nggak menyebabkan kerugian juga. Karena di budidaya lele itu sebenarnya ada anggaran kematian yaitu 20%. Mananya kalau kematian 20% dari 5.500 itu 1.200 mati itu masih oke. Ini dikatakan sama Mas Ansori ini baru 300. Meskipun baru 30 hari dan ada kurang lebih 40 hari lagi sampai habis lah, atau sampai panen pertama 30 hari lagi. Dan itu masih bisa disebut normal. Kecuali hitungannya lebih dari 1.200 ekor, nah itu agak kurang normal, apalagi kematiannya yang banyak itu di fase akhir, di fase bulan kedua. Karena bagi saya begini, kalaupun ada kematian, kalau masih kecil, kalau masih usia dari mulai tebar sampai usia 1 bulan, 10% bagi saya itu gak masalah. Tapi yang harus dijaga nih, dari usia 1 bulan sampai panen. Karena secara hitung-hitungan, ikan itu udah besar, udah masuk ke remaja, udah masuk ke sangkal, jadi ada 10 ekor pun yang mati secara timbangan itu sudah susut, apalagi kalau ratusan seperti itu. Meskipun kalau di angka 20% itu pun masih ada untung, meskipun ya bisa dikatakan sedikit lah untungnya, tapi nggak menyebabkan rugi, enggak. Tapi di sini saya mau tambahkan juga, kalau yang idealnya kematian itu sebenarnya 5%. 5% maknanya untuk per 5.500 ekor itu kisaran sampai panen lah, sampai panen itu kisaran 250 300, tapi sampai panen itu normalnya lah. 5.500 ekor, jumlah keseluruhan kematian sampai panen itu cuma 250 sampai 300 ekor, dan itu bisa dikatakan cukup baik, dan itu bisa dipastikan kita sedikit sudah memahami seperti itu. Karena bagaimanapun juga tingkat kematian itu sebenarnya ada yang kita lakukan yang menyalahi aturan. Seperti itu sebenarnya seperti itu. Hanya saja disadari atau tidak, sengaja atau tidak, karena kita belum memahami, jadi kita merasa nggak ada apa-apa gitu. Padahal kadang dari penggantian air yang kurang tepat, dari pemberian pakan yang kurang tepat, dari aktivitas penggantian air atau grading yang kurang tepat seperti itu, dan banyak hal yang lain lagi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Ansori, dan mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan bisa memaklumi karena keterlambatan jawaban saya. Karena yang saya bilang dari awal, saya memang cukup banyak juga yang harus saya jawab, jadi mohon dimaklum dan saya minta maaf karena keterlambatan ini. Dan insya Allah saya akan lebih giat lagi, akan lebih mempercepat lagi supaya
paling tidak harapan saya bisa memuaskan kepada semua audiens ataupun subscriber saya yang mendukung saya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di video yang berbeda karena takut terlalu panjang. Kebetulan video yang ini khusus menjawab beberapa pertanyaan dari Mas Ansari. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.